untuk membuatku hamil. Ibu mertua saya berusaha keras untuk mengganti pil, memiliki ekspresi wajah yang galak, benci untuk membersihkan debu dan darah. Suami dan ibu mertua saya melihat saya dalam keadaan gila seperti ini. Kemari dan peluk aku. Ye, tenanglah. Ip, kamu tenang ah. Tenanglah. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Putri saya berusia 10 tahun. Dan kemudian dia meninggalkan saya selamanya. Kepala saya terasa seperti terbelah. Dunia menjadi kabur menjadi cahaya putih. Bangun lagi. Saya terbaring di kamar rumah sakit. Bangsal itu kosong. Suami dan ibu mertua saya sedang pergi. Saya terbangun dengan kepala di bawah selimut. Jika Anda berada di sini untuk menghibur saya, tidak perlu. Saya akan meminta pertanggungjawaban rumah sakit Anda. Tak satu pun dari Anda akan lolos. Saya mengangkat selimut. Tataplah dia dengan tajam. Dokter muda ini, jika bukan karena keterampilan medisnya yang buruk dan bagaimana rasa sakit saya mati di meja operasi, ini adalah tanggung jawab kami. Tidak ada yang akan menolak. Nyonya Yeh, saya merasa harus memberitahu Anda. Operasi ini sukses besar. Putri Anda mengalami kecelakaan karena dia makan sebelum operasi. Saya turut berduka atas putri Anda. Tapi dokter kami memberitahu kami dalam 3 tahap puasa 24 jam sebelum operasi. Anda tidak bisa makan apapun. Anda adalah orang yang tidak mengikuti perintah dokter. Ada banyak orang seperti Anda yang mencoba memeras rumah sakit. Ngomong-ngomong, saya sudah mengundurkan diri. Jika Anda ingin mengeluh, silakan saja. Dia mengatakan banyak hal dan pergi. Saya dibiarkan duduk di tempat tidur. Apa maksudmu? Tong-Tong makan sebelum operasi. Tidak mungkin. Siapa yang membiarkan dia memakannya? Tong-Tong sangat patuh. Saya yakin Anda tidak akan mencurinya. Yip, kau sudah bangun. Nenek dan Shen Fan. Dia kembali dengan banyak barang di tangannya. Ketika Shen Fan melihat saya terlihat seperti kehilangan jiwa. Peluk aku erat-erat dalam pelukanmu. Suami saya, Tong-Tong, tidak menginginkan saya lagi. Apakah saya tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik? Dia meninggalkanku. Saya berkata dengan tenang. Tidak ada satupun yang naik atau turun dalam suaranya. Daun. Ayo, kau punya aku. Shen Fansia mencekik saya ke dalam tubuhnya secara umum. Sandarkan kepala Anda di leher saya. Saya merasakan air matanya membasahi baju saya. Ibu mertua saya juga menangis dan menepuk-nepuk punggung saya. Ye, kau menangis. Anda boleh menangis. Menangislah. Tong-Tong tidak ingin melihatmu seperti ini. Dan Tong-Tong mengiyakan. Anda akan mengajaknya berbelanja boneka. Dengar, aku membelinya. Dia masih menunggu Anda untuk memberikannya. Lihatlah boneka di tangan ibu mertua Anda. Hatiku seperti bagian dari dirinya. Aku menangis, mengeluarkan semua udara dari paru-paru saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Aku sedang menenangkan diri. Pikirkan apa yang dikatakan dokter tadi, Bu. Apakah Tong-Tong makan sebelum operasi? Oh, hai. Tidak. Saya juga tidak mengerti. Apapun yang dikatakan dokter, saya tidak berani mengambil keputusan. Nenek terlihat agak tidak wajar. Mungkin saya terlihat terlalu agresif. Ibu mertua saya berasal dari pedesaan. Namun, hal ini sama sekali tidak patriarkis. Saya sangat mencintai Tong-Tong. Tong-Tong sering menangis ketika dia masih kecil. Ibu mertua saya tidak mengeluh sama sekali. Jagalah Tong-Tong dengan baik. Terima kasih padanya. Jadi saya bisa kembali bekerja dengan cepat setelah acara baby shower. Mungkin rumah sakit mencoba untuk menghindari tanggung jawabnya. Aku akan membuat dokter itu membayar, mengurus pemakaman Tong-Tong. Aku ikut. Saya sedang mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Pada akhirnya, saya menang. Rumah sakit membayar saya $800.000. Penangguhan para dokter dan perawat pada saat itu. Equipartion. Saya menyalakan hasilnya di batu nisan Tong-Tong. Ibu Tong-Tong telah membalaskan dendammu. Pulanglah. Ibu mertua saya telah menyiapkan makanan untuk Shen Fan dan saya. Yoko, kapan Anda akan mendapatkan satu lagi dari Shen Fan? Tertangkap basah oleh suara yang mendesak. Itu membuat saya tersedak dan batuk. Saya menatap ibu mertua saya dengan tidak percaya. Saya tahu ibu mertua saya kuno, tapi saya tidak menyangka Tong-Tong akan pergi selama setengah tahun. Dia mulai mendorong kami secara diam-diam untuk memiliki bayi lagi. Aku telah tertipu. Saya tidak menyangka ibu mertua saya akan berkata demikian. Ibu, apa yang Anda bicarakan? Tong-Tong belum lama pergi. Ini sulit bagi ibu. Tetapi Anda tidak bisa terus seperti ini. Cepatlah dan nikmati satu lagi bersama Shen Fan. Jadi, Anda tidak akan memikirkan Tong-Tong sepanjang waktu. Saya sangat marah ketika mendengarnya. Ibu, hentikan. Anda masih nenek Tong-Tong. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Siapa yang tidak pernah mati sebelumnya? Beberapa anak bukanlah masalah besar. Di zaman kita, 2 dari 5 sudah cukup bagus. Anda tidak bertambah muda. Jika kita tidak memiliki bayi, semuanya akan terlambat. Keluarga Shen tidak boleh kehilangan akarnya. Aku akan menaruh sumpit. Lemparkan ke atas meja, Bu. Saya akan jujur kepada Anda. Saya hanya memiliki satu anak, Tong-Tong. Tidak mungkin untuk membuat yang lain. Anda bisa melupakannya. Saya kembali ke kamar tanpa makan. Shen Fan kembali pada malam hari. Peluklah aku dalam pelukanmu. Bicaralah dengan saya dengan cara yang berlendir. Ibu dari istri saya mengatakan bahwa Anda tidak terlalu bahagia hari ini. Apa yang terjadi? Saya tidak percaya saya telah membuat istri saya sendiri
sendiri marah. Saya masih marah pada Anda dan saya katakan, Shen Fan, ibumu ingin kita memiliki anak lagi. Itulah yang dikatakan ibu. Mari kita ambil satu lagi. Dia berkata dan menjepit saya ke tempat tidur. Shen Fan, aku mendorong Shen Fan pergi. Dengan mata merah, dia berteriak pada Shen Fan, apakah Anda berbicara seperti manusia? Sudah berapa lama Tong Tong pergi? Kamu dan ibumu ingin aku memiliki satu lagi. Apakah Anda manusia? Untuk apa Anda mengambil Tong Tong? Yip yip Tong Tong. Dia sudah mati. Berapa lama Anda akan terjebak di masa lalu? Anda ingin berhenti karena orang yang sudah meninggal? Mendengarkan Shen Fan mengatakan ini, tiba-tiba saya merasa tercekik. Kata-kata tersangkut di tenggorokan saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mereka bisa melupakan Tong Tong begitu cepat? Bukankah Tong Tong adalah anak perempuan dan cucu perempuannya? Begitu cepat. Jadi, Anda adalah orang mati yang tidak penting. Saya melempar selimut bantal Shen Fan keluar dari kamar. Pergilah, aku tak ingin bertemu denganmu. Ini semua salahku. Saya kah? Jangan berdebat dengan Shen Fan. Saya menghangatkan segelas susu untuk Anda. Minumlah selagi panas. Nenek menaruh susu di meja samping tempat tidur, menghela napas dan menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Lihatlah segelas susu itu. Aku sangat marah. Membuangnya keluar jendela. Pasukan pendudukan. Saya bingung dan mendengar suara yang terdengar seperti orang berbicara. Saya menemukan bahwa ibu mertua dan suami saya yang terjaga di tengah malam. Diam-diam saya membuka pintu sedikit. Lebih baik mendengarnya dengan lebih jelas. Bu, apa yang akan kita lakukan? Yipi tidak ingin memiliki anak. Atau Anda akan melubangi kondom seperti yang Anda lakukan saat pertama kali. Selama Anda sedang hamil, katakan padanya itu takdir. Gadis kecil yang telah bereinkarnasi. Saya yakin dia akan menyukainya. Tidak, Bu. Dia bahkan tidak mau tidur dengan saya sekarang. Saya tidak menginginkannya sejak awal. Berbicara tentang kemajuan karir. Jika saya tidak merusak kondom, ganti pil KB-nya. Belum ada tanda-tanda bayi. Mendengar ibu mertua saya mengatakan hal itu, saya menutup mulut saya karena terkejut. Saya berada di puncak promosi. Ibu mertua saya juga telah mendorong untuk sementara waktu. Saya memberitahunya tanpa ragu-ragu, tapi belum punya anak, dan ibu mertua pun berhenti. Pada saat itu, saya terkesan bahwa ibu mertua saya tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya tidak menyangka akan hamil. Nenek dan Shen Fan sangat senang, terutama karena ibu mertua saya meyakinkan saya hanya akan memiliki bayi, dan dia melakukannya. Meskipun ada beberapa stereotip, namun secara umum, ia sangat menyayangi anak-anaknya. Namun saya melewatkan kesempatan itu karena saya sedang hamil. Anda akan kembali bekerja segera setelah Anda melahirkan. Siapa yang tahu bahwa itu adalah penghasil uang? Dia juga memiliki kehidupan yang luar biasa. Baru saja, untung saja dia menjalani operasi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Mendengar bahwa pupil mata saya menyempit, tutup mulut Anda dengan rapat. Kata-kata dokter itu tiba-tiba terngiang di benak saya. Makan sebelum operasi. Bagaimana Anda mendapatkan ide ini, Bu? Ini terlalu berisiko. Sebaiknya buang saja. Sayang sekali, pengawasan saat ini sudah begitu canggih. Kau ingin aku masuk penjara? Itulah yang pernah saya dengar sebelumnya. Ada seorang pria yang sedang melakukan semacam anestesi umum. Pemakan yang licik, hampir meninggal di meja operasi. Bukankah itu suatu kebetulan? Dia akan menjalani operasi. Lebih baik mati. Kita lihat saja nanti apakah kita bisa membunuh mereka. Saya mendengarkan ejekan penuh kemenangan ibu mertua saya tentang. Air mata mengalir di wajah saya, menggigil di seluruh tubuh. Saya bergegas keluar dan menjegal ibu mertua saya ke tanah. Wang Jinhua, mengapa kau begitu kejam? Dia adalah cucu Anda sendiri. Kenapa kau menyakitinya? Saya dengan panik merobek rambut ibu mertua saya. Pukul dia dengan keras dengan kepalan tangan Anda. Anda adalah seorang pecundang dan sedikit lebih boros uang. Anda berani mengatakannya jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda hanya akan memiliki satu anak. Apakah saya akan melakukan itu? Wang Jinhua juga tidak menunjukkan kelemahan apapun, menendangku dengan keras. Pada akhirnya, mereka bukan tandingan bagi ibu dan anak ini. Tekan dengan jari. Anda menginginkan seorang anak. Kenapa kau tidak menceraikanku? Saya tidak ingin memilikinya. Ada juga yang bersedia melahirkan. Anda tidak membayar untuk perceraian? Sulit untuk menemukan seorang istri akhir-akhir ini. Tusuk kembali kondom tersebut. Mengapa Anda harus membunuh Tong Tong? Saya Tong Tong. Itu tidak baik. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk kehilangan uang ini? 2 anak tidak semurah 1 anak. Yang pertama sudah mati. 2 kali lebih baik untuk yang kedua. Kau pembunuh. Apakah Anda tidak takut masuk penjara? Bukti apa yang Anda miliki? Gadis kecil itu sudah lama dikremasi. Sekarang ini hanya menjadi tumpukan debu. Bahkan jika Anda melakukannya, tidak ada yang akan mempercayai Anda. Saya melihat wajah ibu mertua saya memutar dan berputar seperti orang gila. Tapi Shen Fan sangat kuat. Saya tidak bisa bergerak. Ngomong-ngomong, gadis kecil itu memiliki kehidupan yang luar biasa. Baru saja lahir. Saya ingin memberinya yogurt. Saya tidak menyangka perawat akan menghentikan saya. Kemudian saya meletakkan handuk di wajahnya. Dia menangkap dirinya sendiri. Saya mencoba berpura-pura koma saat memandikannya. Gantung dia di dalam bak mandi dan tenggelamkan. Anda baru saja kembali untuk mengambil barang-barang
barang Anda. Aku menyelipkan beberapa obat tidurmu yang sudah rusak. Keparat kecil itu tahu bau ketika dia melihatnya. Dan biarkan dia mengambil kacang yang sudah kehabisan racun tikus dan memakannya. Dia tidak akan melakukannya. Dan dia mengatakan sesuatu tentang ibu yang tidak mengizinkan saya makan di lantai. Saya menaruhnya di pinggir jalan. Mintalah tetangga untuk mengembalikannya. Kau pikir dia sulit dibunuh? Saya menatap wajah nenek ini. Kemarahan dalam hati saya begitu besar sehingga saya ingin mengubahnya menjadi pedang. Potong dia dengan 1000 luka. Saya menginjaknya. Angkat Shen Fan ke tanah. Menerkam perempuan tua itu. Tiba-tiba saya merasakan sakit di bagian belakang kepala saya. Jatuh ke tanah. Benci, benci, benci. Tong Tong, itu karena ibu tidak melindungimu. Maafkan aku. Harus ada kehidupan setelah kematian. Aku akan membuat mereka membayar. Buka mata Anda lagi. Saya berbaring di kamar rumah sakit menunggu untuk melahirkan. Kontraksi yang terjadi sangat menyakitkan sehingga saya tidak bisa berpikir. Saya hampir berpikir bahwa ini adalah fantasi yang muncul dari rasa sakit di kehidupan sebelumnya. MS Yip Yi, apakah Anda ingin bidikan tanpa rasa sakit? Kau punya 3 jari. Kami siap berangkat. Kata-kata perawat itu membawa saya kembali ke dunia nyata. Bertarunglah sekarang. Saya teringat kehidupan terakhir saya. Ibu mertua saya mencuci otak saya selama kehamilan. Melahirkan tanpa rasa sakit seperti apa yang tidak cerdas. Mudah sekali jatuh sakit dan sebagainya. Hal itu menyebabkan rasa sakit selama 10 jam di kehidupan sebelumnya. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Sampai-sampai saya tidak punya tenaga untuk mengurus Tong Tong. Jika ada masalah, datang saja langsung ke saya dan tanda tangani sendiri. Saya berkata kepada perawat yang mendorong saya ke ruang bersalin, sampai ke ruang operasi. Karena suntikan yang tidak menyakitkan, tidak ada ketidaksadaran yang menyakitkan. Saya mengikuti perintah dokter dan melahirkan Tong Tong. Dibandingkan dengan kehidupan terakhir saya, kali ini saya menghemat lebih banyak energi. Melihat wajah Tong Tong yang keriput, tanpa sadar mataku berair. Tong Tong, aku akan melindungimu kali ini. Selamat kepada keluarga Yip Yi atas keselamatan ibu dan putrinya. Perawat mendorong saya keluar dari ruang bersalin. Untuk ibu mertua dan suami saya yang sedang berada di luar, Shen Fan sangat bersemangat untuk memeluk bayinya. Paling tidak, dia sangat bahagia ketika putrinya lahir. Adapun selanjutnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa manusia itu berubah-ubah. Wang Jinhua mengaku senang, tapi dia tidak datang untuk melihat anak itu. Saya sadar kali ini, tentu saja, saya tidak merindukan ibu mertua saya. Kilatan ketidaksukaan di wajahnya. Kembali ke bangsal, ibu mertua saya hanya mengolok-olok saya, menuangkan air dan menanyakan apakah saya lapar. Lihatlah dia, saya tahu, dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di kehidupan terakhirnya. Izinkan saya untuk check out dari kamar saya, pindah ke bangsal normal. Dalam kehidupan terakhirnya, Wang Jinhua juga. Shen Fan sangat memperhatikan saya ketika dia berada di sekitar bayi. Dan Shen Fan sebagai seorang suami, Anda hanya perlu menjaga anak-anak. Dia tidak peduli dengan menantu perempuannya. Sebenarnya, dia hanya menggerakkan mulutnya. Hal ini sangat menyentuh hati saya. Itu karena dia sangat pandai berpura-pura. Ini adalah kesalahan saya karena tidak mengenal orang yang tepat. Xiaowei, izinkan saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Lihat itu, ada banyak uang yang harus dihabiskan di sini setelah bayi. Popok apa? Jenis susu bubuk apa? Kita harus membeli yang terbaik untuk anak-anak kita. Lihatlah bangsal tempat Anda berada sekarang. Tetapi biayanya sangat mahal. Mengapa kita tidak pindah ke bangsal umum? Simpan uang Anda untuk anak-anak. Dan ibu pengasuh itu tidak lebih baik dari pengasuh itu. Ibu kami benar. Tidak bisakah ibu dan ayah menjagamu? Kedengarannya persis seperti yang terakhir. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Lebih baik berbicara daripada bernyanyi. Dalam kehidupan terakhir saya mengikuti nasihatnya. Pengasuh opsional dipindahkan ke bangsal umum. Akibatnya, Wang Jinhua menderita sakit punggung dan kaki selama 3 hari. Atau Anda terlalu pusing untuk datang. Saya membuat Tong Tong menangis ketika saya tiba di sini. Shen Fan, di sisi lain, menggunakan perjalanan bisnis sebagai alasan untuk tidak hadir secara langsung. Saya ingin pindah kembali. Tidak ada lagi kamar yang tersedia di rumah sakit. Saya bahkan keluar dari rumah sakit. Bahkan, gaji saya yang membayarnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mungkin itulah sebabnya mereka lebih suka membunuh Tong Tong, gadis itu. Jadi saya bisa memiliki anak kedua. Anda juga tidak ingin bercerai. Bagaimanapun juga, saya menghasilkan banyak uang. Dia pria yang tampan. Sulit untuk menemukan orang bodoh dengan gelembung di kepalanya. Bagaimana mungkin ibu membuatmu bekerja begitu keras? Anak-anak zaman sekarang tidak mudah untuk dibesarkan. Dan uangnya adalah milik saya sendiri. Ibu tidak perlu khawatir tentang uang. Selain itu, kami telah membayar uangnya. Dia tidak akan mengembalikannya. Saya dengan lembut memblokir Wang Jinhua. Kali ini, saya akan meminta perawat untuk mengawasi Tong Tong. Tidak akan membiarkan perempuan tua itu lolos begitu saja. Dia dipulangkan setelah beberapa hari observasi di rumah sakit. Tanpa Wang Jinhua, Tong Tong terlihat lebih hidup daripada di kehidupan terakhirnya. Anda tidak meratap saat dipeluk. Dia menangis dan menatap Tong Tong dalam pelukannya. Hati saya akhirnya tenang. Dengan rasa realitas, saya menyetop sebuah taksi di pinggir jalan.
Bukan, aku tidak akan pulang. Sebagai gantinya, kami akan langsung menuju ke pusat yang telah kami pesan. 1 bulan di pusat bulanan. Shen Fan baru saja menelepon. Tanyakan kepada saya mengapa saya tidak berada di rumah sakit. Saya buta di kehidupan sebelumnya. Anggaplah Elm sebagai mutiara. Kali ini saya akan menyingkirkan mereka untuk selamanya. Biarkan mereka memohon kepada saya untuk bercerai. Zi, kenapa kau tidak bilang kalau kau sudah keluar dari rumah sakit? Saya datang jauh-jauh tanpa hasil. Ini adalah pusat perbelanjaan yang tampak mewah. Ini tidak murah, bukan? Itu benar-benar menyenangkan. Shen Fan bergumam di sampingku, membingungkan. Tidak ada satu kata pun yang menjadi perhatian saya. Dan makanlah apa yang Anda lihat. Saya tidak peduli apakah itu tonik untuk tubuh saya. Minggu ini, saya tidak hanya meminta pengacara untuk membuat surat cerai, dan dia meninggalkan perusahaan. Namun, pekerjaan lama itu sangat menguntungkan. Tapi ini sepanjang tahun. Kompetitif, lembur adalah hal yang biasa terjadi. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya kembali bekerja bahkan sebelum saya keluar dari rahim. Pekerjaan yang tidak membunuh Anda. Penghasilan, pergi ke belakang mereka akan membunuh putriku. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama kali ini. Suami saya menahan isak tangis dan memanggilnya. Kemudian merintih. Shen Fan melihat saya menangis. Dia berkata, apa yang perlu ditangisi? Sungguh membuang-buang uang. Saya tidak punya ruang untuk menangis. Jangan menangis. Apa sekarang? Yang Anda lakukan hanyalah menangis sepanjang hari. Hubi, aku dipecat. Ini untuk cuti hamil saya. Bahkan, secara de facto, ini adalah pemecatan saya. Saya tetap menundukkan kepala, berpura-pura menghapus air mata seseorang. Selama bertahun-tahun, saya telah menghidupi keluarga dengan gaji saya. Uang yang diperoleh Shen Fan hampir tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Belum lagi membesarkan sebuah keluarga. Tidak mudah untuk menceraikan Shen Fan. Langkah pertama adalah memberitahu mereka. Saya kehabisan minyak untuk menggoreng. Tidak masuk atau keluar. Saya harus mendapatkan uangnya kembali. Namun, saya berhenti dari pekerjaan saya. Namun selama bertahun-tahun, saya masih memiliki sejumlah uang yang ditabung. Setidaknya ini akan bertahan selama 2 atau 3 tahun. Itu karena ibu mertua dan suami saya tidak bisa menabung. Saya menyimpannya secara rahasia dari mereka. Ini untuk keadaan darurat. Dengan cara ini adalah hal paling cerdas yang pernah saya lakukan dalam 2 kali masa hidup saya. Apa? Kau dipecat? Ya, kata perusahaan. Kami sudah sepakat. Tidak hamil dalam 2 tahun sejak perusahaan go public. Saya hamil pada saat yang kritis. Hal ini menghambat perusahaan. Saya tidak tahu mengapa saya hamil. Saya telah melakukan semua tindakan pencegahan. Saya selalu mengalami periode yang buruk. Saya tidak ingin memiliki anak. Di satu sisi, perusahaan ini adalah perusahaan. Di sisi lain, hanya saja tubuh saya tidak dalam kondisi yang baik untuk kehamilan. Takut melahirkan anak yang tidak cukup sehat. Seluruh proses kehamilan ini, saya tidak mengetahuinya sampai saya pingsan karena kelelahan di tempat kerja dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saat itu usianya 3 bulan. Ketika Wang Jinhua dan Shen Fan mengetahui, saya telah diberitahu untuk menjaga bayi itu. Saya tinggal di saat-saat yang lemah. Namun perusahaan melihat bahwa saya tidak menepati janji saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang saya. Saya yang mengambil potongan gaji dan memindahkan agen. Pertahankan pekerjaan Anda. Sementara aku bicara, sambil melihat Shen Fan. Shen Fan tahu tentang hal ini. Sedikit kelemahan terpancar di wajahnya. Cukup yakin agar Wang Jinhua dengan sengaja menusuk kondom dan mengganti obatnya. Dia tahu, pemecatan adalah pemecatan. Perusahaan Anda tidak pernah cukup baik. Kalau begitu, mari kita keluar dari pusat kota. Anda bahkan tidak menghasilkan uang. Anda harus menabung. Saya melihat orang ini merasa mual pada perut seseorang. Selama sisa hidup seseorang. Kenapa aku tidak menyadarinya? Dia adalah anak mami yang egois dan mementingkan diri sendiri. Suamiku, aku sudah lama memintamu. Dia hanya akan mengembalikan 1/10 dari uang tersebut. Sebaiknya saya tetap tinggal di sini. Saya sudah lama berbicara dengan manajer pusat pelatihan ini. Buatlah kesepakatan dengan staf. Saya tidak akan mengembalikannya kepada siapapun. Saya tidak takut pada Wang Jinhua. Petugas keamanan yang bertugas tidak main-main. Oke, saya akan meminta ibu saya untuk datang dan menjagamu. Hanya saja, Anda tidak bisa makan semua makanan bulanan Anda. Tidak sia-sia jika Anda membiarkan ibu saya memakannya untuk Anda. Wajah manusia anjing ini. Anda memiliki kulit yang tebal. Beraninya Anda mencuri makanan dari seorang wanita hamil. Mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Menggunakan mundur sebagai cara untuk maju. Idiom mundur untuk maju. Itu bagus. Selama ibu kita menginginkannya. Shen, saya tidak memesan makanan bulanan. Saya tidak tahu sampai saya tinggal di sini. Anda harus membayar ekstra untuk makanan bulanan. Saya bukan roda cadangan lagi, berarti Anda tidak sakit. Ini adalah saat yang tepat bagi ibu saya untuk datang dan memasak untuk saya. Membantu anak-anak menangis sepanjang malam. Saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Biarkan ibu kita yang melakukannya. Saya juga akan beristirahat sejenak. Datang dan awasi anak-anak saat Anda tidak melakukan apapun. Biarkan saya tidur lebih lama. Ketika Shen Fan mendengar, tidak menikmati kemuliaan
maupun keuntungan dan membantu anak-anak. Dia langsung mundur ke belakang. Saya hanya mengatakan berapa umur ibu. Saatnya untuk berbahagia. Saya ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi. Anda perlu lebih banyak istirahat. Sama seperti ibunya. Ketika sampai pada hal yang sesungguhnya, semuanya berakhir. Shen Fan tidak pernah kembali setelah itu. Bahkan tidak ada jejak Wang Jinhua. Rasanya seperti mati. Saya senang dengan hal itu. Setiap hari, saya hanya menggoda anak-anak, melakukan pemulihan pasca melahirkan. Itulah yang saya sebut sebagai istri peraih medali emas. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa mendapatkan pijat menyusui dengan bayi. Hari di mana saya meninggalkan pusat rehabilitasi. Aku bersinar. Wang Jinhua, Shen Fan, apakah Anda siap untuk balas dendam saya? Ibu, aku pulang. Ketika saya tiba di rumah bersama Tong Tong, Wang Jinhua duduk bersama Shen Fan di ruang tamu. Saya tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Aku kembali. Wang Jinhua berjalan ke dapur tanpa sepatah kata pun. Shen Fan tersenyum dan mengambil barang-barang di tangan saya. Zi, kau kembali. Shen Fan melihat bahwa saya tidak berbicara dengannya. Saya hanya bisa terus berbicara pada diri saya sendiri. Ibu kami sedikit kesal saat mengetahui Anda kehilangan pekerjaan. Tapi saya memberitahu ibu saya. Jadi Anda bisa tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Itu sebabnya ibu tidak marah padamu. Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Saya membeli stroberi dan cherry per pound dan make up Anda beracun. Ini tidak baik untuk anak-anak. Ibu memberikan semuanya. Anda tidak dapat membelinya lagi. Masa lalu, ketika ibu kami sedang memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sebaiknya Anda tidak perlu bekerja sekarang. Masih ada waktu juga. Mari kita beri waktu istirahat untuk ibu kita. Saya mendengarkan omong kosong yang keluar dari mulut Shen Fan. Saya memutar mata saya ke belakang kepala. Saya rasa wanita tua itu tidak akan senang. Dulu, ketika saya masih bekerja, puluhan ribu dan puluhan ribu dolar untuk keluarga. Saya menyapu dan mengepel serta mencuci piring dan pakaian. Ibunya hanya memasak. Saya bahkan harus membeli bahan makanan terlebih dahulu. Itu melelahkan. Shen Fan, benar-benar. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk sampai ke rumah. Rasanya sakit melihat ibunya menggoreng hidangan. Saya tidak melihat dia melakukan apapun untuk membantu. Anda hanya duduk di sana dengan mulut penuh. Istri apa? Ibu mengalami hari yang berat. Masakan ibu sangat enak. Kalau dipikir-pikir, saya dulu tuli dan buta. Wang Jinhua, 1910-1995, istri kedua Mao Zedong. Saya rasa dia juga dibujuk oleh putranya yang luar biasa. Saya adalah seorang ibu yang rela. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Aku mengangguk dengan sadar. Jangan khawatir, sayang. Ini sangat berat bagi ibu kami. Sekarang saya punya waktu. Ibu kami juga bisa menikmati dirinya sendiri. Outsourcing kesalehan berbakti untuk pria berkepala batu. Tapi ibumu Wang Jinhua, nikmati saat-saat terakhir ini. Meja makan. Saya menawarkan diri untuk membawa Tong Tong tidur di ruang kerja. Wang Jinhua dan Shen Fan setuju. Anda bahkan tidak peduli dengan kepura-puraan. Setelah makan malam, saya menidurkan Tong Tong. Lihatlah hidangan di atas meja. Menjadi marah. Mereka benar-benar tidak memperlakukan orang seperti manusia. Di masa lalu, Wang Jinhua masih akan beraksi. Bawalah piring-piring tersebut ke dapur. Sekarang ini hanya saja tidak terpasang. Pada saat saya berkemas dan siap untuk kembali ke tempat tidur, Wang Jinhua perlahan-lahan menghampiri dan meraih tangan saya dengan ekspresi keseriusan. Ini adalah kesalahan ibu di siang hari. Seharusnya saya tidak mengecewakan Anda. Ibu juga mengkhawatirkanmu. Tidak dapat membuat kepala atau ekornya. Perusahaanlah yang bersikap tidak baik. Tidak ada yang namanya memecat seseorang ketika mereka hamil. Tidak bisakah Anda berbicara dengan atasan Anda lagi? Mari kita bicarakan lebih lanjut. Mari kita dibayar lebih murah, lebih banyak pekerjaan. Saya akan mencari pekerjaan lain jika tidak bisa. Ada begitu banyak pekerjaan di dunia ini. Tidak mungkin untuk tidak menginginkan Anda sama sekali. Jangan biarkan kehamilan merusak karir Anda. Ibu akan membantu Anda mengurus bayi. Anda hanya bekerja tanpa rasa takut. Hidup kembali, idiom, menjalani kehidupan baru. Saya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Golden Flower benar-benar rencana yang bagus. Ibu dan anak, salah satunya adalah Wajah Merah. Orang yang menyanyikan peran penjahat. Mereka mengeroyok saya. Jika bukan karena pengalaman kehidupan terakhir saya, bagaimana saya bisa mengenali taktik Wong Kam Fa? Saya yakin dia akan berpikir bahwa Wang Jinhua adalah ibu mertua yang baik. Pada kenyataannya, mengetahui bahwa saya berisiko dikeluarkan pada tahap kehamilan saya. Namun, mereka tetap mendesain saya. Setelah saya hamil, mereka mencuci otak saya. Biarkan saya menjaga bayi itu. Ketika saya benar-benar kehilangan pekerjaan, saya tidak bisa menghasilkan uang. Itu adalah pekerjaan yang berat. Sangat tidak tahu malu. Aku diam-diam mengejar dagingku, berpura-pura terharu hingga menangis. Ini benar-benar menyakitkan. Mummy, saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu berterima kasih kepada Anda. Ibu sebenarnya mendapat potongan gaji ketika saya hamil. Saya khawatir Anda dan Shen Fan khawatir. Aku tidak memberitahumu. Sekarang, meskipun saya tidak menginginkan uangnya, tidak ada ruang untuk saya juga. Ibu, aku sudah tahu.
tahu semuanya. Anak itu masih kecil. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu saya. Ibu, aku akan menjaganya selama beberapa tahun. Dia akan bekerja ketika dia sudah lebih tua. Wajah Wang Jinhua terlihat malu-malu. Saya kira dia bertaruh bahwa saya tidak akan melepaskan pekerjaan saya dengan mudah. Kaulah yang menjebak saya. Melihat bahwa dia masih berusaha membujuk saya menambahkan ke dalam percakapan. Ibu, saya berinvestasi dengan orang lain. Aku sampai di suatu tempat sekarang. Saya mengeluarkan ponsel saya. Biarkan Wong KMFA melihat akun keuangan yang saya buat sebelumnya. Ketika Wang Jinhua melihat bahwa dia menghasilkan ratusan dolar sehari, merasa sedikit diaduk. Ye, apakah Anda yakin tentang hal ini? Jangan tertipu. Dia adalah pria hebat yang saya temui secara kebetulan. Dia memiliki aset puluhan juta dolar dan dia tidak perlu mengkhawatirkan kita. Sedikit uang. Jika saya tidak melakukan sedikit bantuan kepadanya, dia tidak akan memperhatikan saya. Saya melakukannya di depan Wang Jinhua. Menarik semua bunga dari itu. Taruh api di bawahnya. Ibu, Anda bisa mulai dengan beberapa ratus atau beberapa ribu. Jika itu benar-benar penipuan, tidak ada salahnya jika kita kehilangan uang. Jika saya mendapat untung, Anda akan mendapatkan biaya hidup selama beberapa hari. Oke, saya akan memasukkan 500 dolar. Bagaimana cara kerjanya? Wang Jinhua adalah apa yang saya harapkan. Sangat mudah untuk mengambil umpannya. Mungkin karena dia berpikir, saya telah berada di bawah kendali pikirannya selama bertahun-tahun. Saya sudah memberikan hati saya kepadanya. Saya adalah pengikut hukum. Yip Yi yang dulu terlihat seperti ini. Tapi aku tidak akan membuatnya mudah untukmu sekarang. Bu, aku hanya punya 2 tempat. Saya mendapatkannya dari orang besar. Saya akan memberitahu Shen Fan nanti. Jangan beritahu siapapun. Jika ada orang lain yang masuk, kita bisa terjepit. Wang Jinhua tentu saja setuju. Keesokan harinya saya memberitahu Shen Fan seperti yang telah saya lakukan. Ketika Shen Fan mendengar bahwa ada hal yang begitu baik, segera dioperasikan. Memang benar bahwa ibu dan anak suka mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Langkah pertama dalam rencana saya telah berhasil. Saya memiliki program keuangan yang dibuat khusus untuk saya. Uang yang diinvestasikan di dalamnya, semuanya akan ditransfer ke rekening luar negeri yang saya buka. Dan setiap dari mereka adalah transfer sukarela. Saya akan membuatnya selama bertahun-tahun. Keluarkan semua uang yang kau ambil dariku. Setelah Wang Jinhua perlahan-lahan mencicipi rasa manisnya, mulailah berinvestasi sedikit lebih banyak di dalamnya. Berhutang pada diri sendiri untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih berhati-hati. Saat Wang Jinhua dan Shen Fan tidak berada di rumah, saya akan menaruh kamera di dalam rumah. Awasi mereka. Sudah kubilang. Setelah Wang Jinhua berhenti sejenak, dia berencana untuk meninggalkan seorang istri untuk keluarga Shen. Anak sekarang Yezi tidak bekerja. Anda tidak bisa lagi beralasan bahwa Anda lelah di tempat kerja. Anda harus membuatnya hamil lagi. Ketika Yip Yi hamil, dia terlihat seperti anak yang makan asam sepanjang hari. Perutnya masih runcing. Saya tidak tahu bahwa saya akan melahirkan seorang pecundang. Saya harus mencari seseorang untuk memeriksa apakah itu laki-laki atau perempuan. Anda harus percaya pada ilmu pengetahuan. Ibu, aku tahu. Yezi juga tidak mau. Anda lupa bahwa Yip Yi berkata, hanya satu anak. Saya memberitahu Shen Fan ketika kami sedang jatuh cinta, tanpa memandang jenis kelamin. Hanya satu anak. Setuju dan menikahlah. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja. Kemudian, Wang Jinhua dan Shen Fan mencoba saya beberapa kali. Saya mendukung satu anak. Saya adalah orang yang menepati janji. Saya tidak bisa dibujuk untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Siapa sangka hal itu akan mengorbankan nyawa putri saya? Hari-hari ini, saya sudah memikirkannya lebih dari sekali. Jika saja saya tidak terlalu keras kepala dengan hanya menginginkan satu anak, apakah putri saya tidak akan sangat menderita? Bukan terserah dia untuk memutuskan berapa banyak. Selama Anda sedang hamil, ada cara untuk membuatnya lahir. Aku akan menyerahkan gadis itu kepada ibumu. Saya akan menemukan cara untuk menyingkirkannya atau semacamnya. Datang dari sisi musuh, keluarga Shen tidak akan pernah membesarkan seorang pecundang. Bu, itu tidak terlalu bagus. Bukankah akan menyenangkan untuk membesarkannya untuk membantu saudaranya? Ini bukan masa lalu. Internet saat ini sudah sangat maju. Gadis kecil itu memiliki banyak kecerdasan. Pikirkanlah, jika Anda memelihara pembohong kecil itu, dan dia ingin dia membantu saudaranya, Anda harus dibesarkan untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Ini tidak seperti dulu, terbata-bata, dan mencuci otak mereka. Ini adalah waktu untuk jujur pada diri sendiri. Anda harus membeli semuanya dengan poin ganda. Sungguh membuang-buang uang. Jika Anda tidak menjualnya kepada perempuan, sekali atau 2 kali tidak masalah. Lebih sering daripada tidak, mereka pasti akan berpikir bahwa kami bias. Mereka tidak akan dekat dengan kita bahkan ketika mereka dewasa. Dan lagi, Yip Yi tidak mudah dibodohi. Jadi, lebih baik membuatnya menghilang. Serahkan semua uang kepada cucu tertua. Anak itu masih kecil. Bukan hal yang aneh jika terjadi kesalahan. Saya adalah seorang kepala wanita tua. Bayi jatuh ke lantai secara tidak sengaja. Selimut itu secara tidak sengaja menutupi kepala saya. Air untuk formula secara tidak sengaja
saja terlalu panas. Bukankah normal bagi bayi berusia beberapa bulan untuk menangis sepanjang hari? Mendengarkan Wang Jinghua, hati saya terasa seperti pisau. Bagus untuk Anda, Wang Jinghua. Apa monster? Anda benar-benar tidak ingin membiarkan Tongtong saya lepas dari kaitan sejak awal. Anda telah mengetahui semuanya. Saya khawatir itu bukan sejak saya mendengar bahwa Tongtong adalah seorang gadis. Anda sudah merencanakan sejak saat itu, bukan? Saya berharap saya memiliki pisau itu sekarang. Kirim mereka berdua ke neraka. Tapi sekarang bukan waktunya. Setelah beberapa hari, Shen Fan tiba-tiba berkata kepada saya, perusahaannya mengasingkan dia. Durasi 4 bulan. Saat itulah saya teringat kapan terakhir kali terjadi seperti ini. Saya bahkan bertengkar dengan Shen Fan tentang hal itu. Istri saya baru saja melahirkan. Lupakan tentang cuti melahirkan. Juga mengajukan permohonan untuk penugasan. Benar, ini adalah aplikasi yang tidak diminta. Dan kemudian saya sadar, Shen Fan berinisiatif untuk melamar tugas ini. Itu karena dia tidak ingin tinggal di rumah bersama anak-anak. Pikirkan kehidupan terakhir Anda. Saya kembali bekerja sebelum saya keluar dari rahim Shen Fan untuk bekerja di lapangan. Tongtong hanya bisa dibawa oleh Wang Jinhua. Berpikir tentang rencana Wang Jinhua, saya tidak tahu apa yang dilakukan Tongtong saat ini. Berapa banyak pelecehan yang telah Anda derita dari Wang Jinhua? Hal ini sangat menyayat hati saya. Suamiku, jangan khawatir. Gaji ekspatriat sedikit lebih tinggi daripada sekarang. Kami memiliki anak. Ada banyak uang yang harus dikeluarkan. Jangan khawatir, saya di sini bersama ibu saya. Anda akan bekerja jauh dari rumah. Shen Fan sedikit terkejut dengan kata-kata saya. Dia pikir saya akan mengatakan tidak, namun saya segera merasa puas dengan perilaku saya yang baik. Wang Jinhua memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, membunuh cucu Anda sendiri tidak terdengar bagus. Dan Shen Fan tidak senetral itu. Mungkin kita akan tertangkap. Dia dengan senang hati membantunya berkemas. Beri dia ketenangan pikiran saat bepergian. Kekejaman mereka sekali lagi menyegarkan kembali persepsi saya. Saya harus mempercepat. Sudah direncanakan. Keesokan harinya, Wang Jinhua datang untuk mengambil Tongtong. Saya rasa sudah waktunya bagi Anda untuk mengajak Tongtong berjalan-jalan. Anak-anak tumbuh lebih cepat di bawah sinar matahari. Anda tinggal di rumah dan beristirahat. Saya menatap wajah ramah Wang Jinhua. Sambil tersenyum, saya setuju. Wang Jinhua baru saja meninggalkan rumah. Saya kemudian berteman dengan tetangga di lantai atas, Bibi Li. Dia adalah seorang pembicara yang lantang. Kapanpun ada angin sepoi-sepoi di rumah siapapun, dia tahu. Itu berarti seluruh tetangga tahu tentang hal itu. Wang Jinhua, aku ingin kau kehilangan reputasimu kali ini. Bibi Li, ibu mertua saya membawa anak-anak keluar. Saya sedikit gelisah. Maukah kau ikut denganku? Terima kasih. Ketika Bibi Li mendengar itu, sangat setuju dengan antusias. Hei, apa masalahnya? Ketika Anda menjadi seorang ibu, Anda selalu merasa gelisah. Saya juga seperti itu dulu. Saya takut sesuatu akan terjadi pada anak saya. Saya tidak ingin mengkhawatirkan anak-anak. Saya tidak ingin mengkhawatirkan anak-anak. Saya tidak ingin mengkhawatirkan mereka. Aku membawa Bibi Li untuk mencari nenek secara perlahan. Saya tidak takut untuk menemukannya. Saya telah memasang pelacak di tubuh Tongtong. Menyaksikan Wang Jinhua berjalan semakin jauh dan semakin jauh. Dia buru-buru menggendong Bibi Li dan mengejarnya. Lihat saja Wang Jinhua. Letakkan Tongtong di atas batu di sudut taman. Kemudian ambil bawang putih dan biarkan. Tiba-tiba, seorang gadis muda memanggil Wang Jinhua untuk berhenti. Mengapa Anda meninggalkan anak Anda di sini? Betapa berbahayanya. Anda tidak ingin menelantarkan anak Anda, bukan? Ini melanggar hukum. Wang Jinhua tersenyum ramah. Dia melambaikan tangannya dan menggendong bayi itu lalu pergi. Tiba-tiba saya teringat kehidupan terakhir saya. Wang Jinhua juga mengajak Tongtong untuk bermain. Saya tidak terlihat begitu baik ketika saya kembali. Saya bertanya kepada Wang Jinhua apa yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa mereka mengalami sedikit kesulitan. Sepertinya sudah dihentikan. Saya tidak menyingkirkan Tongtong seperti yang saya inginkan. Bibi Li mengambil beberapa langkah untuk menghentikan Wang Jinhua. Aku menariknya kembali. Saya mengatakan kepadanya sambil terisak bahwa saya tahu nenek tidak suka Tongtong. Tapi saya tidak menyangka dia begitu kejam. Saya ingin mengambil Tongtong. Yupes, Sayaka, jangan pikirkan usia ibu mertua Anda. Mungkin dia memiliki ingatan yang buruk. Meskipun Bibi Li mengatakan demikian, namun demikian, wajahnya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi yang seolah-olah masih baru. Aku menatap Bibi Li, senyuman yang tak terlihat. Saya tidak akan berbicara dengan Anda. Saya harus kembali. Jika ibu mertua saya melihat saya tidak ada di rumah, seharusnya marah. Aku akan pergi dulu. Hei, kau harus pulang. Saya akan berkeliling taman lagi. Dalam semua kemungkinan, Bibi Li tidak sabar untuk pergi dan berbicara dengan wanita tuanya. Bagikan gosip ini. Sudah kubilang, dalam beberapa hari ke depan, kabarnya sudah tersebar di lingkungan sekitar. Ibu mertua saya, Wang Jinhua, lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Mencoba menyelinap membawa cucu saya pergi, dan desas-desus tentang menantu perempuan. Ditambah lagi, saya adalah salah satu pihak di dalamnya. Sesekali, saya memberitahu Ibu RT tentang hal ini. Keluhan
keluhan saya, dan ketidaksukaan ibu mertua terhadap cucunya. Wang Jinhua biasa menggambarkan citra yang bagus, semacam keruntuhan total. Para wanita tua yang berteman baik dengan Wang Jinhua, dan perlahan-lahan dia mulai menjauh darinya. Setiap kali Wang Jinhua keluar, dia membuat banyak orang menudingnya. Wang Jinhua adalah orang yang tampan, tidak tahan diberitahu apa yang harus dilakukan, merajuk di sekitar rumah sepanjang hari. Saat itulah menjadi menantu yang baik. Pastinya harus menghibur ibu mertua saya. Jangan tersinggung, Bu. Apa yang mereka katakan hanyalah rumor belaka. Aku percaya padamu. Bukankah saya tahu orang seperti apa Anda? Baiklah, pengelolaan uang yang saya lakukan beberapa waktu lalu telah tiba. Lihat, 5.000 itu sangat banyak. Itu merupakan peningkatan 10 kali lipat. Wang Jinhua melihat uang di dalam rekening, cemberut dan senyum seketika. Nah, itu hal yang bagus. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Semakin banyak Anda memilih, semakin banyak yang Anda hasilkan. Apakah ini bisa ditarik kembali? Tentu saja, 100% pasti. Saya melakukan beberapa hal di ponsel saya. 5.000 yuan langsung dikreditkan ke akun Wang Jinhua. Wang Jinhua langsung melihat 5.000 yuan di kartu Banu. Dia meninggalkan orang-orang di belakang karena dia. Cara dunia, uang adalah hal yang paling penting. Punya uang, para pria dan wanita tua lainnya tidak akan membutuhkan waktu lama. Secara alami dia akan menyanjungnya. Ibu, Anda harus merahasiakan hal ini. Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Jangan khawatir, siapa yang akan saya beritahukan tentang hal ini? Wang Jinhua melihat saldo di ponselnya, membelai secara konstan. Dari apa yang saya ketahui tentang Wang Jinhua, dia pasti akan mengangkatnya. Beritahu anak perempuan dan anak bungsunya. Seluruh keluarga adalah keluarga yang suka menghambur-hamburkan uang. Ketika mereka telah menginvestasikan semua uang mereka, saatnya bagi saya untuk menutup jaring. Saya berada di rumah selama sebulan. Bulan ini saya telah secara jujur memimpin, melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa keluhan. Ajaklah anak-anak untuk melayani Wang Jinhua dan Shen Fan. Wang Jinhua terburu-buru menginvestasikan uang ke dalam akunnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan Tong-Tong. Tentu saja, menjaga Tong-Tong di bawah hidung saya setiap saat. Melakukan semuanya sendiri. Jangan biarkan Wang Jinhua ikut campur. Saya melihat akun ini. Data di latar belakang telah terakumulasi hingga 2 juta. Tampaknya Wang Jinhua membujuk putri dan putranya untuk masukkan semua uang Anda ke dalam akun ini. Saatnya menutup jaring. Kurva yang tadinya naik, mulai turun secara perlahan-lahan. Wang Jinhua tidak menganggapnya serius pada awalnya. Bagaimanapun, adalah hal yang wajar jika dana keuangan naik dan turun. Tetapi tren umum telah meningkat di masa lalu. Namun, tampaknya tidak ada akhir dari penurunan ini. Belum lagi bunganya. Saya mulai kehilangan modal. Wang Jinhua mulai panik. Temukan dan tanyakan kepada Yip Yi. Apa yang terjadi? Keuangan Anda mulai menurun. Saya pikir Anda mengatakan tidak akan ada masalah. Dalam dana bumi, segala sesuatunya naik dan turun. Itu normal. Jangan terlalu khawatir. Dia akan mendapat untung pada akhirnya. Dapatkan. Sialan, saya telah kehilangan 1/2 juta sekarang. Ibu apa? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Apakah Anda sudah memasukkan semuanya? Saya terdengar tidak percaya. Terkejut, dia melihat ke arah Wang Jinhua. Aku sedang mencari seseorang. Meminjam sedikit. Anda tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jangan khawatir, Bu. Saya akan menelepon dan bertanya. Sayangnya, orang besar itu mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang masuk. Uang yang diinvestasikan mulai berkurang. Anda mungkin tidak akan mendapatkannya kembali. Ayo keluar dari sini. Apa yang terjadi dengan ibu? Bukankah saya sudah bilang untuk tidak memberitahu siapapun? Saya memandang Wang Jinhua dengan ekspresi kebencian di wajah saya. Uang kakak ipar Anda, uang Shen Fan, dan uang putra bungsu saya ada di sana. Saya berpikir bahwa kita semua adalah keluarga. Ini dan ini. Siapa sangka, apa yang akan kita lakukan? Wang Jinhua menampar pahanya. Tanya saya sambil menangis. Saya tidak bisa menahannya. Beritahu kakak ipar dan paman Anda. Ayo, mari kita keluarkan sisa uangnya. Saya telah kehilangan $100.000 lagi ketika saya berbicara. Wang Jinhua yang ketakutan, panggil putri dan putranya dengan cepat. Namun, ini masih sedikit terlambat. Kakak ipar dan adik ipar saya juga kehilangan banyak uang. Paman junior menginvestasikan $500.000. Ini adalah kerugian sebesar $200.000. Kakak ipar menginvestasikan $400.000. Ini adalah kerugian $100.000. Kehilangan seperempat dari uang saya. Tentu saja tidak. Saya yakin saya akan mengalami masalah dengan ibu mertua saya. Saya mendengarkan mereka berdebat di telepon. Dia kembali ke kamarnya untuk bermain dengan Tong-Tong. Merah, kami akan menyingkirkan sampah ini dalam waktu singkat. Apa kau bahagia? Saya memegang tangan kecil Tong-Tong dan tersenyum padanya dan berkata, waktu makan malam, saya melihat wajah Wang Jinhua tidak terlihat baik. Mungkin pernah bertengkar dengan putri dan putra bungsunya. Bagaimanapun juga, mereka telah kehilangan begitu banyak uang. Saya bertanya-tanya apakah mereka berdua berkata, saya ingin memutuskan hubungan saya dengan Wang Jinhua. Yezi, kau jalang. Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Wajah Wang Jinhua sangat mengerikan. Sambil menggertakkan giginya, dia
Dia akan datang ke sini dan memukul saya. Saya membuka pintu dan berlari keluar, duduk di lorong, menangis dan berteriak. Ibu mertua saya mencoba membunuh saya. Ibu mertua saya mencoba membunuh saya. Saya melakukannya demi kebaikan keluarga. Anda yang mengatakannya. Saya tidak menghasilkan uang di rumah. Makanlah makanan anak Anda, gunakan makanan anak Anda. Saya hanya mencoba mencari uang. Ini hanya sedikit uang. Siapa sangka dia akan kehilangan uang. Dia berbohong kepada saya. Saya juga pernah ditipu. Para tetangga melihat ada sesuatu yang harus dilakukan. Membuka pintu rumah mereka berbondong-bondong. Melihat Wang Jinhua masih ingin maju untuk bertarung. Aku akan menahan Wang Jinhua. Dia terhibur oleh sejumlah hal. Dia hanya berusaha bersikap baik. Begitulah yang terjadi dengan Dana akhir-akhir ini. Anda menang beberapa, Anda kalah beberapa. Anda menghasilkan banyak uang beberapa waktu lalu. Agak sedikit merugi, bukan? Aku beritahu kamu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin Anda harus bertahan. Mungkin ini akan segera berakhir. Ketika Wang Jinhua menghasilkan uang beberapa waktu lalu, Anda memiliki banyak hal yang dapat Anda tunjukkan. Diam-diam menyindir para tetangga. Lihatlah Wang Jinhua kali ini. Mereka menertawakannya. Wang Jinhua melihat-lihat. Anda tidak bisa mengambil keuntungan dari saya. Aku mendapat tatapan yang keras. Berbalik dan pulang ke rumah. Membanting pintu kamar Anda. Saya kenal Wang Jinhua. Dia orang yang sangat serakah. Tidak mungkin menarik uang dari dana keuangan. Wang Jinhua diejek oleh para tetangganya. Apalagi menarik uangnya dan mencapai titik terendah. Saya yakin itulah yang dia pikirkan. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Kehilangan uang saja tidak cukup. Sudah kubilang, setelah seminggu, Dana sudah kembali lagi. Kali ini momentumnya lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Wang Jinhua langsung mendapatkan kembali modalnya. Ini juga menghasilkan jumlah bunga yang layak. Hei, sudah kubilang untuk membuat si penakut kelaparan. Kepenuhan untuk yang berani. Lihat ini adalah uang yang sangat banyak. Wang Jinhua bangga pada dirinya sendiri. Tunjukkan layar akunnya. Ibu, kamu luar biasa. Saya sudah menarik uangnya. Namun kami masih belum memiliki modal. Jumlah siswa masih terlalu kecil. Atau Anda akan mendengar apa yang akan saya katakan. Wang Jinhua berpikir sejenak. Malam yang sama, Wang Jinhua kemudian masuk ke halaman pinjaman dana keuangan. Saya menyaksikan di latar belakang saat Wang Jinhua mengambil pinjaman sebesar $1 juta. Saya tidak bisa menahan tawa. Wang Jinhua ini benar-benar serakah. Saya tidak takut diregangkan sampai mati. Wang Jinhua menyumbangkan dana sebesar $1 juta ke dalam dana tersebut. Seperti yang diharapkan, tingkat suku bunga naik 2 kali lipat. Namun kali ini ia tidak memanggil adik ipar dan kakak iparnya. Ini mungkin dari argumen terakhir. Hal ini membuatnya berbalik melawan mereka. Kebetulan saja, saya tidak memiliki banyak dendam terhadap kakak ipar dan adik ipar saya. Mereka hanya ada di sana ketika Tong Tong dijebak. Sudut pandang yang terpisah. Mereka bukanlah keluarga yang kaya raya. Kehilangan $100.000 adalah hukuman bagi mereka. Selama sebulan sekarang, dana naik dan turun. Wang Jinhua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika saya pikir saya akan kehilangan semua uang saya kembali naik. Banyak sekali pasang surutnya. Benar-benar mematahkan konsep Wang Jinhua tentang uang. Uang hanyalah serangkaian angka baginya. Akhirnya, langkah terakhir dalam rencana saya. Seminggu yang lalu, arah reksadana kemudian mulai turun. Dan hal itu tidak kunjung membaik. Tapi ibu mertua saya tidak panik. Saya bahkan punya waktu untuk makan, minum, dan bergembira. Sampai Anda mendapatkan panggilan penagihan. Wang Jinhua teringat akan uang 1 juta yuan yang ia pinjam. Namun, saat ia mencoba menarik uangnya, akun tersebut menunjukkan bahwa dana sedang dibekukan. Tidak dapat menarik dana. Sampai akhirnya para penagih datang ke rumah. Hancurkan semua perabotan di dalam rumah. Setelah jatuhnya ancaman terhadap Wang Jinhua, hanya ketika Wang Jinhua merasa takut. Tentu saja pinjaman dari Wong Kam FA adalah palsu. Ini hanya sebuah program kecil di latar belakang. Penagih utang juga palsu. Ini adalah grupi yang saya sewa dengan harga $200 per hari. Berhutang pada diri sendiri untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih berdedikasi. Satu persatu, tato di semua tempat. Dia memegang kerah baju Wang Jinhua dan mengangkatnya. Mengancamnya jika dia tidak membayar lagi. Aku akan memotong jari-jarinya satu persatu. Melihat Wang Jinhua yang ketakutan dan menangis kesakitan, saya tidak bisa mengatakan betapa bahagianya saya menyaksikan Wang Jinhua duduk di atas tumpukan reruntuhan. Cara dia bergetar dari waktu ke waktu. Saya tidak sabar untuk tertawa. Aku dengan sabar menghibur. Wang Jinhua selalu bertanya tentang hal-hal Wang Jinhua. Ibu, kamu bingung. Apa yang akan kita lakukan? Saya duduk di lantai dengan wajah terisak. Daun. Maafkan aku. Hal-hal yang telah mencapai tahap ini. Kami tidak bisa menyeret Anda ke bawah. Mengapa Anda tidak menceraikan Shen Fan? Saya tahu apa yang sedang dilakukan Wang Jinhua begitu saya mendengarnya. Itu hanya untuk menceraikan Shen Fan dan saya. Dan kemudian menaruh utang pada satu orang. Kau adalah orang yang membunuh cucumu sendiri. Memang kejam, tapi itulah yang saya inginkan. Aku mengabaikannya. Untuk menunjukkan pengabdian saya kepada Shen Fan dan tekad untuk bekerja sama dengan mereka untuk melewatinya.
Shen Fan mendengar apa yang dikatakan Wang Jinhua kepadanya tentang situasi tersebut. Mereka datang untuk membujuk saya agar saya bercerai. Setelah beberapa kali menolak, akhirnya dia setuju untuk melakukannya. Dedaunan, ini adalah satu-satunya rumah yang tersisa dalam situasi ini. Atau menjual rumah. Mari kita bagi uangnya 40-60. Anda akan mendapat 6, kami mendapat 4. Bagaimanapun juga, Anda masih memiliki Tong-Tong bersama Anda. Ketika saya mendengar hal itu, saya harus menunjukkan betapa terkesannya saya. Dia mencoba untuk keluar dari masalah ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membayarnya. Mereka saling memandang dengan kepuasan sebagai ibu dan anak. Saya tidak perlu memikirkannya, tetapi saya menertawakan kebodohan saya. Uang yang dimasukkan Wang Jinhua ke dalam rekening, semuanya ditarik dari akun saya yang terdaftar di luar negeri. Bahkan jika Anda ingin menelepon polisi, tidak mungkin mendapatkannya kembali dengan uang dan bercerai dalam waktu sesingkat mungkin. Saya juga senang dengan hal itu. Hari di mana saya mendapatkan surat cerai di Biro Urusan Sipil, saya menarik Wang Jinhua lagi dengan berpura-pura. Sedikit bujukan diberikan kepadanya. Nasihati dia untuk tidak memanjakan diri dengan dana keuangan ini. Wang Jinhua mengangguk berulang kali. Tapi aku melihat penampilannya. Saya tahu dia tidak akan berhenti di situ. Tapi itu bukan urusan saya lagi. Saya akan menghapus program dana keuangan, melunasi para groupies. Debu akhirnya mengendap. Saya mengambil Tong-Tong dan meninggalkan kota. Kali ini saya akhirnya melindungi putri saya. Dengarkan mereka lagi. Sudah 1 tahun berlalu sejak berita tersebut. Bibi Li mengatakan kepada saya bahwa setelah kami bercerai, Wang Jinhua membuat keributan tentang Shen Fan yang berhenti dari pekerjaannya saat ini. Jika Shen Fan tidak mau, dia akan pergi ke apartemennya dan membuat masalah. Akhirnya Shen Fan berhenti dari pekerjaannya. Saya sudah kembali ke rumah dengan Wang Jinhua. Pada awalnya, Wang Jinhua secara aktif menjodohkan Shen Fan. Saya ingin menemukan orang kaya lain seperti saya, seorang wanita tanpa otak. Tapi Shen Fan adalah istri kedua, dan dia malas, dan anak laki-laki mumi. Sebagai tambahan, Wang Jinhua menuntut agar wanita itu harus memiliki seorang putra. Kencan buta itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian Wang Jinhua memulai pengelolaan dana lagi. Masukkan semua uangnya. Kali ini saya tidak memegang kendali. Wang Jinhua telah merugi. Namun Wang Jinhua tidak pernah menyerah. Bahkan meminjam uang untuk keluar dari situ. Kali ini adalah penagih utang yang sesungguhnya. Saya tidak mempekerjakan grup tersebut. Penagihan utang. Wang Jinhua tidak punya uang. Mereka tidak hanya menghancurkan furnitur. Dia bahkan memukuli Wang Jinhua, patah kaki dan lengan. Shen Fan tidak pernah menjadi orang yang memiliki opini kuat, pemalu dan pengecut. Ketika Anda melihat penagih utang dengan wajah yang galak, dia meninggalkan ibunya dan melarikan diri. Masih belum ditemukan. Dan saudara perempuan ipar dan saudara laki-laki ipar. Karena uang Wang Jinhua membuat mereka kalah. Dia tidak peduli dengan Wang Jinhua. Wang Jinhua tidak menerima perawatan tepat waktu. Salah satu kakinya lumpuh. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya. Sekarang saya memungut sampah untuk mencari nafkah. Bibi Li juga mengatakan kepada saya, Wang Jinhua selalu menanyakan kabar saya. Saya kira dia ingin saya mendukungnya sebagai menantunya. Saya mendengar kata-kata itu. Tertawa itu off. Bayangan kehidupan masa lalu saya akhirnya terangkat. Lagi pula, untuk seseorang seperti Wang Jinhua, lebih menyakitkan membiarkan dia hidup seperti ini daripada mati. Selesai.